Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Kayanti dengan NIM 61206 2020 079. Selamat menyaksikan, guys. Uang adalah suatu benda yang diterima atau diakui masyarakat umum dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat perantara untuk tukar menukar atau perdagangan sebagai standar nilai yang berupa kertas, logam, dan emas. Selanjutnya, manajemen dana bank yaitu suatu proses pengelolaan penghimpunan dana masyarakat dan pengalokasian kepentingan bagi bank serta pembukaannya secara optimal dengan menggerakkan sumber daya yang ada demi mencapai rentabilitas yang sesuai peraturan yang berlaku. Manajemen dana bank syariah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah untuk mengelola dan mengatur posisi dana dari aktivitas funding untuk disalurkan ke aktivitas finance dengan harapan dapat memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, serta solvabilitas. Permasalahan dana bank syariah yang pertama yaitu berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya relatif murah. Dan yang kedua, berapa jumlah dana yang ditanamkan dan dalam bentuk apa memperoleh pendapatan yang optimal. Dan yang ketiga, berapa besar jumlah dividen yang diberikan untuk pemilik atau pendiri untuk memuaskannya dan berapa laba yang ditahan agar bank mengalami pertumbuhan yang optimal. Tujuannya yaitu satu, memperoleh profit yang optimal, dan yang kedua yaitu menyediakan aktivitas cair dan gas yang memadai, dan yang ketiga menyimpan cadangan, yang keempat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, dan yang terakhir mengelola kegiatan ekonomi dan kebijakan pantas seperti mengelola dana orang lain. Selanjutnya, sumber-sumber dana bank syariah yaitu yang pertama modal inti. Nah, modal inti itu terdiri beberapa, yaitu modal yang di-store, laba yang ditahan, dan cadangan. Yang kedua yaitu kuasi ekuiditas, di mana investasi umum, investasi khusus, dan tabungan mudharabah. Dan yang ketiga itu wadiyah, yaitu giro wadiyah dan tabungan wadiyah. Selanjutnya yaitu dana pihak ketiga. Yang pertama yaitu tabungan. Tabungan terdiri beberapa, yaitu wadiyah, mudharabah mutlakah. Dan selanjutnya itu giro. Giro terbagi menjadi wadiyah dan mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlakah. Dan deposito yaitu mudharabah muqayyadah. Selanjutnya yaitu penghimpunan, yaitu ada beberapa. Yang pertama wadiyah, bukunya barang yang dititipkan. Yang kedua yaitu orang yang menitipkan, dan yang ketiga orang yang menerima titipan, dan yang keempat yaitu ijab qabul. Wadiyah yang mana adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Karakteristiknya yaitu yang pertama titipan murni, dan yang kedua barang tidak boleh digunakan, dan yang ketiga sewaktu titipan dikembalikan harus utuh, dan yang keempat jika selama penitipan terjadi kerusakan maka si penerima wajib menanggunnya. Yang kelima yaitu sebagai kompensasi barang yang dititipkan harus memiliki biaya kompensasi. Selanjutnya yaitu wadiyah yadamana, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Karakteristiknya yaitu yang pertama, penerima diberikan izin menggunakan atau memanfaatkan titipan tersebut, dan yang kedua, penyimpan mempunyai kewajiban untuk tanggung jawab atas kehilangannya, dan yang ketiga, semua keuntungan dari pemanfaatan tersebut menjadi milik penyimpan, dan yang keempat yaitu sebagai imbalan sebagai pemilik dana dapat digunakan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu giro wadiyah. Giro wadiyah itu bersifat titipan. Titipan diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali bonus dari pihak bank. Karakteristiknya yaitu yang pertama
pertama harus dikembalikan untuk sejumlah barang yang dititipkan, dan yang kedua dapat dikenakan biaya titipan, dan yang ketiga dapat diberikan isyarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, dan yang kelima yaitu 4. Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilet giro, dan yang kelima jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank panjang tidak bertentangan dengan syariah, dan yang keenam yaitu dana wadiah dapat digunakan dengan izin sang penitip. Selanjutnya yaitu tabungan wadiah. Menurut DSN tentang tabungan wadiah yaitu yang pertama bersifat simpanan, yang kedua simpanan bisa diambil kapan saja, dan yang ketiga tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali bonus dari bank. Akad mudharabah rukunnya yaitu yang pertama sahibul mal atau pemilik dana, dan yang kedua mudharib, dan yang ketiga usaha. 4. Ijab qabul. Mudharabah terbagi menjadi dua yaitu mudharabah muqayyadah atau terikat, dan yang kedua yaitu mudharabah mutlaqah atau tidak terikat. Selanjutnya yaitu deposito. Deposito mudharabah yaitu yang pertama berjangka biasa berakhir pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, deposito berjangka otomatis. Saat jatuh tempo otomatis akan diperpanjang. Karakteristiknya yaitu yang pertama, sifat dana mudharabah investasi, wadiah titipan. Yang kedua, penarikan mudharabah dapat dilakukan pada waktu tertentu. Wadiah dapat dilakukan kapan saja. Dan yang ketiga, insentif. Mudharabah ada bagi hasilnya. Wadiah bonus. Yang keempat, pengembalian dana mudharabah tidak dijamin kembali semua wadiah. Wadiah terjamin kembali semua. Selanjutnya yaitu perhatian muslim terhadap produk finance bank syariah dalam pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil penggunaan dana bank. Alokasi dana yaitu bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan risiko yang rendah, dan yang kedua mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman. Alokasi penggunaan dana bank syariah dibagi dua bagian penting dari aktiva bank yaitu earning aset atau aktiva yang menghasilkan, yaitu yang pertama pembiayaan berdasarkan bagi hasil mudharabah, dan yang kedua pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau musyarakah, dan yang ketiga yaitu pembiayaan berdasarkan jual beli atau al-bai, yang keempat pembiayaan berdasarkan ujrah atau sewa, ijarah dan IMPT, dan yang kelima surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. B yaitu non-earning asset atau aktiva yang tidak menghasilkan, yaitu dalam bentuk tunai, pinjaman atau card, dan yang ketiga penanaman dalam aktiva tetap dan inventaris. Pengertian pembiayaan atau finance ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Tujuannya yaitu tujuan utama pembiayaan adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan didapat dari bunga pembiayaan yang diterima oleh bank atas jasa yang telah diberikan serta biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Fungsinya yaitu memudahkan promosi produk lain seperti pembukaan rekening, memperoleh hasil timbal balik berupa margin, pendapatan sewa dan bagi hasil, mendidik dan membimbing karyawan lembaga keuangan dalam memahami berbagai bidang usaha yang dilakukan oleh nasabah. Selanjutnya itu jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis produk pembiayaan di perbankan syariah yaitu yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan
modal yang diperlukan dalam usahanya. Dan yang ketiga yaitu pembiayaan konsumtif syariah, di mana pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan. Dan yang keempat, pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar. Dan yang kelima yaitu pembiayaan takeover, yaitu pembiayaan yang timbul akibat takeover terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Dan yang keenam, pembiayaan letter of credit, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor dan ekspor nasabah. Selanjutnya, materi terakhir mengenai analisis kelayakan bisnis syariah. Tujuannya yaitu untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Dan yang ketiga yaitu menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Prosedurnya itu berkas dan pencatatan data pokok dan analisis pendahuluan, realisasi pembelian produksi dan penjualan, rencana pembelian produksi dan penjualan, jaminan, laporan keuangan data kualitatif dari calon debitur, penelitian data, penelitian atas realisasi usaha, penelitian atas rencana usaha, penelitian dan penilaian barang, jaminan, laporan keuangan dan penelitiannya. Prinsipnya yaitu karakter, artinya sifat ataupun karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Dan yang kedua, capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu capital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat yaitu collateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Yang kelima yaitu condition, artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Aspeknya yaitu yang pertama aspek yuridis, aspek pemasaran,